Halo hai football lovers, jumpa lagi di channel Fair Play yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita Xavi fokus Al-Sadd. Ronald Koeman akhirnya dipecat dari Barcelona setelah kalah dari Rayo Vallecano dengan skor 1-0. Isu tentang siapa pengganti Koeman terus berhembus kencang. Salah satu nama yang paling kuat adalah legenda Barcelona, Xavi Hernandez. Xavi mencatatkan prestasi cukup impresif selama menangani Al-Sadd. Al-Sadd sendiri mengaku tidak masalah jika harus melepas Xavi ke Barcelona, tentu dengan biaya yang telah disepakati. Namun untuk saat ini, Xavi menegaskan bahwa dia masih fokus di Al-Sadd. Saya fokus pada pekerjaan saya dalam Al-Sadd. Saya tidak bisa membicarakan hal lain, tegas Xavi seperti dikutip dari Marca. Caretaker Koeman. Setelah resmi memecat Ronald Koeman, raksasa La Liga Barcelona resmi menunjuk Sergi Barjuan sebagai pelatih caretaker untuk mengisi pos yang telah ditinggalkan oleh pelatih asal Belanda tersebut. Dia adalah ex-pemain Blaugrana dan sebelumnya merupakan pelatih tim Barcelona B. Dia bermain sebagai bek kiri di era Dream Team Johan Cruyff. Zidane enggan latih MU, ini alasannya. Belakangan ini nama Zinedine Zidane dikaitkan dengan Manchester United jika Ole benar-benar dipecat, namun Zidane tidak tertarik untuk melatih United. Ada beberapa alasan mengenai hal tersebut. Alasan pertama, Zidane sedang menunggu kesempatan untuk melatih tim Prancis pasca era Didier Deschamps berakhir. Kedua, tidak bisa bahasa Inggris. Pakar sepak bola Prancis Jules Laurent mengungkapkan alasan lain yakni perihal bahasa. Buat Zinedine Zidane, dia tidak tertarik dengan pekerjaan itu. Dia tidak pernah berkunjung ke Inggris sebelumnya, baik ketika masih menjadi pemain atau pelatih, kata Laurent kepada ESPN. Faktor ketiga, lingkungan sepak bola Inggris yang keras. Angin segar untuk Ole. Ole Gunnar Solskjaer mendapat angin segar jelang laga penentuan karirnya. Bek tengah andalan Raphael Varane sudah pulih dari cedera dan kembali berlatih. Solskjaer juga bakal mendapatkan tambahan tenaga yang sangat penting. Varane sudah sembuh dari cedera. Bek tengah asal Prancis itu bahkan sudah berlatih secara penuh pada pekan ini. Kami harus menerima update atau kondisi Varane dalam konferensi pers pasca pertandingan yang diperkirakan akan berlangsung pada hari Jumat, tulis status resmi United. Arsenal incar Denis Zakaria. Sebuah gosip baru beredar jika The Gunners dilaporkan akan mencoba mendatangkan Denis Zakaria dari Borussia Mönchengladbach pada 2022 nanti. Menurut Bild, Arteta kini membidik gelandang baru. Dia ingin mendatangkan Denis Zakaria untuk memperkuat timnya. Menurut laporan tersebut, Arteta membutuhkan gelandang bertahan top di timnya. Ini dikarenakan Arsenal kehilangan Matteo Guendouzi dan juga Lucas Torreira, sehingga dia juga butuh pemain yang bisa menggantikan peran keduanya tersebut. Rencana Arsenal untuk Eddie Keita. Manajer Arsenal Mikel Arteta membeberkan pendapatnya terkait Eddie Keita. Dia menyebut bahwa sang pemuda masih memiliki masa depan di Arsenal. Di musim panas kemarin, Keita mengaku bahwa dia ingin meninggalkan Arsenal. Namun manajemen Arsenal menahannya karena Arteta sendiri menegaskan bahwa Keita masih masuk dalam rencananya. Di musim panas kemarin kami mencoba menyelesaikan situasinya, namun kini tidak bisa melakukan itu. Saya sangat senang memiliki pemain sepertinya dan dia adalah pemain kami. Dari pihak saya ingin dia bertahan, ujar Arteta yang dikutip dari Goal International. Harga selangit Bellingham. Bellingham telah memasuki musim keduanya bersama Dortmund. Namun gelandang muda itu semakin menunjukkan sinarnya. Maka tak heran jika klub seperti Liverpool dan Manchester United berminat untuk mendapatkannya pada tahun depan. Namun Bild mengklaim jika kedua klub tersebut mundur untuk menggait sang pemain. Dari laporan yang sama, pihak Dortmund mengkonfirmasi jika mereka tidak akan menjual sang gelandang karena mereka masih membutuhkannya. Jika mereka masih ngeyel, pihak Dortmund memasang harga 120 juta euro untuk Bellingham.
Roma menang, Mourinho marah-marah. Pelatih AS Roma Jose Mourinho tampak menunjukkan ekspresi yang unik saat merayakan gol free kick Lorenzo Pellegrini. Mourinho tidak duduk di bangku cadangan. Pria asal Portugal itu mendapatkan sanksi larangan mendampingi Roma, sebab dia mendapatkan kartu merah pada duel melawan Napoli akhir pekan lalu. Mourinho tampak dengan ekspresi marah saat menyambut gol Pellegrini. Mourinho tidak seperti sedang merayakan gol kemenangan untuk timnya. Thiago Silva tinggalkan Chelsea. Beredar rumor tentang masa depan Thiago Silva yang akan hengkang dari Chelsea di tahun 2022 nanti. Silva pertama kali bergabung dengan Chelsea di tahun 2020 silam. Dia bergabung sebagai free agent usai tidak memperpanjang kontraknya di PSG. Dilansir dari Toto Motori Web, dia diberitakan akan pulang ke kampungnya yaitu Brasil di tahun 2022. Di usianya yang sudah 37 tahun, dia mulai kesulitan mengikuti ritme permainan di Premier League yang cepat dan juga menuntut aspek fisik. Jadi Silva merasa sudah saatnya dia mengakhiri kerjasamanya bersama Chelsea yang sudah berjalan 2 tahun ini. Kepa siap gantikan Mendy. Nama Kepa Arrizabalaga mulai meredup sejak kedatangan Mendy ke Stamford Bridge sejak musim lalu. Kepa tergeser dari bawah mistar gawang Chelsea. Ini dikarenakan ada Edward Mendy yang langsung tampil ciamik sepanjang pindah ke London Barat. Namun Kepa berpeluang untuk kembali menjadi starter di awal tahun 2022 nanti, karena Mendy harus membela timnas Senegal di Piala Afrika. Kepa mengaku siap untuk menggantikan peran Mendy selama dia membela negaranya tersebut. Jika Mendy pergi ke Piala Afrika, saya akan mendoakan yang terbaik baginya. Selain itu, saya akan bersiap untuk menggantikannya. Kita akan bahas berita beda nasib pemain belakang Arsenal. Arsenal mengawali Liga Premier dengan kurang bagus. Arsenal selalu mengalami kekalahan. Bahkan Arsenal kebobolan 9 gol dan belum mampu mencetak gol sama sekali dalam periode tersebut. Alhasil mereka mendapatkan banyak kritikan. Rentetan hasil buruk membuat Arsenal sempat berada di posisi ke-19 klasemen atau di zona degradasi. Alhasil, banyak pihak yang mulai mempertanyakan kinerja tim asuhan Mikel Arteta. Padahal Arsenal menjadi salah satu tim yang banyak membeli pemain pada bursa transfer musim panas 2021. Namun, akhir-akhir ini Arsenal perlahan mulai bangkit lagi di Liga Inggris. Dari 6 laga terakhir, Arsenal belum terkalahkan sekalipun. Selain itu, The Gunners juga sudah mencetak 10 gol dalam 6 laga terakhir dan mencatatkan 3 kali clean sheet. Bahkan Arsenal langsung berhasil naik ke posisi 10 klasemen sementara. Arsenal telah mengoleksi 14 poin dari 9 laga yang sudah mereka lakoni. Jumlah poin tersebut sama dengan Manchester United yang berada di posisi ke-7. Rupanya Arsenal punya sosok yang menjadi kunci kebangkitan mereka dalam beberapa waktu terakhir. Sosok tersebut adalah Aaron Ramsdale dan Ben White. Kedua pemain tersebut adalah rekrutan anyar Arsenal pada bursa transfer musim panas kemarin. Ramsdale didatangkan dari Sheffield United, sedangkan White diboyong dari Brighton and Hove Albion. Kedatangan Ramsdale sebenarnya sempat menuai cibiran. Terlebih lagi, Ramsdale sering membuat tim yang dia bela mengalami degradasi. Akan tetapi saat bermain dalam 6 laga terakhir di Liga Inggris, Ramsdale selalu mengantarkan Arsenal meraih kemenangan. Bahkan Ramsdale mencatatkan 3 kali clean sheet dari 6 laga yang telah dijalani. Penampilan apik Ramsdale sempat menggeser posisi Brent Leno sebagai kiper utama Arsenal. Sementara itu, White sebenarnya juga sempat dikritik oleh banyak penikmat sepak bola. Pasalnya, White didatangkan sebagai bek termahal sepanjang sejarah klub. Arsenal harus merogoh kocek hingga 52,65 juta pounds atau setara dengan 1,3 triliun untuk memboyong bek asal Inggris itu dari Brighton. Namun White kini membuktikan dirinya layak untuk mendapatkan label harga tinggi, sebab White membentuk benteng kokoh bersama 3 bek lainnya, yakni Takehiro Tomiyasu, Gabriel Magalhaes, dan juga Kieran Tierney. Dalam 6 laga terakhir di Liga Inggris, White membuat Arsenal belum terkalahkan. Ramsdale dikenal sebagai kiper spesialis degradasi di Liga Inggris. Berbicara tentang lini belakang, Arsenal sebenarnya mempunyai pemain yang bisa diperhitungkan masuk skuad utama dari The Gunners. Dia adalah William Saliba.
Sebuah sentimen yang diamini oleh banyak Gunners yang masih tidak habis pikir kenapa bek tengah itu yang dibeli dengan mahar 20 juta euro dari Saint Etienne lebih dari 2 tahun lalu masih belum pernah dimainkan bersama Arsenal. Nama Saliba selalu masuk trending topik di media sosial setiap kali dia tampil apik bagi Marseille. Cara Arsenal memperlakukan Saliba yang begitu berbakat benar-benar mengherankan. Begitu banyak supporter yang yakin betul bahwa dia adalah masa depan The Gunners. Tetapi sampai saat ini Mikel Arteta masih belum bergeming. Manajer Arsenal itu meminjamkan Saliba ke Nice di paruh kedua musim lalu. Setelah hanya menempatkannya untuk berlatih bersama tim U23 Arsenal di separuh pertama. Lalu pada musim panas ini dia kembali dipinjamkan. Kali ini Marseille yang beruntung. Bersama dengan William, kami memutuskan agar dia dipinjamkan semusim lagi demi perkembangannya, ujar Direktur Teknis Arsenal Edu saat transfer Saliba diresmikan. Beberapa menyebut bahwa Saliba belum siap dengan Liga Premier Inggris, tetapi performanya di Prancis membuktikan sebaliknya. Ligue 1 mungkin sering dianggap selevel dengan EPL, tetapi tetap saja mereka adalah satu dari 5 liga top Eropa. Banyak contoh pemain muda yang naik level dari Ligue 1 ke Premier dengan cukup nyaman, termasuk bek tengah Arsenal yang sekarang yakni Gabriel Magalhaes. Saya tahu terkadang sukar untuk menjelaskan atau memahami mengapa dia dipinjamkan, apalagi setelah uang yang telah klub gelontarkan untuk memboyongnya, jelas Arteta saat membahas situasi Saliba. Bagi pemain seusianya dengan potensi itu, kondisi tersebut sangat tidak ideal. Menjadi andalan Marseille di kancah domestik maupun Liga Eropa jauh lebih menguntungkan baginya, bagi perkembangannya. Kontrak di Arsenal bakal tinggal menyisakan 2 tahun. Dan setelah tidak diberi kesempatan dalam 3 tahun pertama, dia harus diyakinkan betul-betul jika masih ingin menjadikannya masa depan Arsenal. Jadi untuk saat ini yang harus Saliba prioritaskan hanyalah terus memberikan kesan bagus selama di Prancis dan tunjukkan bahwa dia mampu bersaing dengan penyerang-penyerang kelas dunia.